Sayangnya mereka meninggalkan Ronald Reagan dan Milton Friedman dengan mengadopsi Lenin dengan cara lain. Kapitalisme baik domestik maupun internasional itu yang kuat menindas yang lemah. Percampuran yang cepat dan intensif itulah yang kita sebut dengan the problem of immigration ya in the contemporary world yang membuat Amerika menjadi lebih kanan, Eropa sekarang juga menjadi politiknya lebih kanan. Pandangan Krugman tentang globalisasi yang saya kira menarik untuk kita tempatkan dalam lanskap yang luas, yang lebih besar terkait pro dan kontra mengenai globalisasi, Cel. Karena yang kontra globalisasi ini kan ada spektrum. Tadi Celi menyinggung selintas soal kaum kiri komunis lah ya. Terus yang jadi di tengah, sejak Lenin. yang kanan iya sejak Lenin gitu. Jadi gimana itu Celi melihat pemetaannya itu? Ya, jadi memang unik kan, kalau Trump ini kan pembalikan Lenin, jadi Lenin in reverse. Jadi kalau dulu Lenin in reverse, ya, kalau ya kan, kalau kita lihat kan abad 19 akhir awal abad 20 kan kaum kiri kan mengkritik apa yang dipuji oleh Keynes ya, internationalization of the economy. Mengkritik apa yang dipuji oleh Keynes. Ya, apa kan ya. dari kaum ekonom seperti Keynes sejak meneruskan Adam Smith kan, dia suka dengan perdagangan internasional, ya. International commerce kan dia puji sebagai cara untuk semakin sejahteranya bangsa-bangsa kan begitu. Tapi kalau orang kiri sejak zaman, saya nggak bilang Marx lah ya, Lenin yang paling terkenal. Dia bilang itu ya, imperialism is the highest stage of capitalism. Dalam bahasa normal ekonominya, internasionalisasi ekonomi adalah the highest state of capitalism gitu loh. Penindasan juga. Yang besar menindas yang kecil melalui globalisasi atau internasionalisasi ekonomi itu kan pada zaman kita mahasiswa kan namanya teori ketergantungan dalam bentuk lain gitu lah. Ya. Nah, itu kritik dari kiri dan pada dasarnya kritik kiri kan nggak berubah. Sampai tahun 2000-an ya, awal abad 21 kan kritik kiri sampai sekarang. Bernie Sanders di Congress of the United States sama Elizabeth Warren ya variasi dikit lah, tapi kan selalu kapitalisme baik domestik maupun internasional itu yang kuat menindas yang lemah, kuat menghisap yang lemah, yang kuat menciptakan ketergantungan bagi yang lemah. Itu kan variasinya aja kiri. Nah, kalau kritik dari kanan berganti. Kalau kata Trump, kita kuat tetapi kita dihisap oleh yang kecil-kecil. Kita diperalat oleh yang negara-negara sedang muncul berkembang. Kita diperalat oleh kawan dan lawan kita sendiri. Yang kaya diporotin yang lemah. We are being ripped off gitu loh. Ini raksasa yang merasa dihisap. Makanya tadi nyebutnya raksasa yang dihisap. Bukan raksasa menghisap. Ini kritik kanan terhadap globalisasi. Nah, Cel, kalau kritik terhadap globalisasi dari kanan ini saya kira perlu juga ini kita bahas ya. Trump adalah perwakilannya terdepan. Betul kan? Dan ini kan misalnya, jadi reverse Lenin. Dan si Krugman kan juga menulis tentang Navarro, kan? Navarro ini. Jadi gimana sebenarnya Peter Navarro, inti argumen dari kaum kanan ala Trump terhadap globalisasi? Inti argumen kaum kanan kan juga berevolusi ya. Kalau dulu kan dasarnya dari kaum aristokrat ya, yang tidak suka melihat perdagangan karena itu kan profesi orang yang bukan aristokrat gitu kan. Aristokrat kan agung, orang dagang lu nyari untung, itu kan orang ya udah kelas menengah aja deh. Betul. Jangan orang kelas atas gitu loh. Itu kan itu juga image tentang di Jawa kan priayi. Priayi terhadap kan pandangannya rendah terhadap kaum pedagang. Jadi itu kira-kira abad 19, abad 18 lah ya kaum aristokrat sampai awal abad 20. Tapi kemudian kan kaum kanan mengadopsi free trade ya di zamannya Ronald Reagan, Milton Friedman. Nah, sayangnya mereka meninggalkan Ronald Reagan dan Milton Friedman dengan mengadopsi Lenin dengan cara lain. Lenin yang terbalik tadi yang terbalik. Jadi kita negara besar, Amerika negara kaya yang diperas, yang diperalat oleh negara-negara sahabat dan negara-negara lawan. Lewat perdagangan terbuka, lewat free trade itu kita justru dihisap oleh negara kecil ya.
kekayaan kita diambil, kekuatan industri kita dipindahkan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini cara melihat yang agak unik, ya, agak unik. Baru ini belum lama. Kalau dulu kan kanan itu nggak suka dengan perdagangan kan karena cultural, gitu ya, cultural, aristokrat hal gitu. Nah, kalau sekarang kekuatan argumen Trump bukan ekonomi, ya, tetapi ada elemen lain dalam globalisasi yang tak terhindarkan dalam bentuk globalisasi yang paling kontemporer. Karena globalisasi kan juga bukan cuma uang yang beredar, berputar antara negara, bukan cuma barang hal, tapi juga manusia. Ya, karena tadi kan perhubungan lebih mudah, ada ekonomi digital yang membuat orang komunikasi lebih gampang, jadi orang bergerak juga lebih gampang. Sehingga dari Meksiko banyak datang ke Amerika, dari Afrika, Timur Tengah ke Eropa. Dia menghasilkan percampuran intens antara warga-warga lokal dengan warga-warga pendatang. Yang kadang-kadang warna kulitnya beda, yang kadang-kadang agamanya pun beda. Nah, percampuran yang cepat dan intensif itulah yang kita sebut dengan the problem of immigration. Ya, in the contemporary world, yang membuat Amerika menjadi lebih kanan, Eropa sekarang juga menjadi politiknya lebih kanan. Ini respon kaum kanan terhadap globalisasi dalam bentuk pertukaran manusia, perhubungan manusia yang semakin intens. Nah, sehingga banyak pendukung Trump walaupun nggak mengerti tarif dan ekonomi, tetapi langkah-langkah kanan keras dalam soal pembatasan imigrasi, ya, penutupan pintu dari selatan, the southern border is closed now in the United States, gitu loh, atau di Jerman, atau di Inggris, atau di Prancis, gitu, itu menguat. Tarif dan anti globalisasi itu bukan dalam pengertian Stiglitz atau Dani Rodrik atau David Autor, ya, tetapi lebih arkaik, lebih atavistik, ya, lebih bersifat, ini perdebatan panjangnya tentang nation state. Apakah batas negara itu kita perlukan atau tidak diperlukan sebagai sebuah entitas politik? Ini perdebatannya bukan lagi ekonomi dan globalisasi, ini philosophy of politics and humanity. Nah, ini saya kira topik lain dalam podcast kita berikutnya, Hal. Nah, itu soal pandangan Trump yang seperti itu juga terkait dengan ini nggak, Pak, cara dia melihat Amerika, ya, yang itu loh, misalnya slogannya kan America First atau Amerika Alone atau apa, ya, itu kan campur-campurnya. Jadi campur-campurnya karena Amerika. kan ada perasaan, ya, kalau ada perasaan kan diperlakukan tidak fair. Konsep America First itu, ungkapan itu kan bukan pertama kali Trump. Awal abad 19 pada saat gelombang-gelombang imigrasi besar di Amerika atau di Eropa, selalu muncul respon atavistik, respon kaum kanan terhadap ketidakinginan percampuran yang terlalu intensif. Amerika kan pada dasarnya negara kaum migran. Tetapi kan melting pot, kan, ya, Ronald Reagan kan bilang Kanada itu garis batas kita di utara ini bukan pembatasan, tetapi garis pertemuan, garis perjumpaan kita, gitu loh. Kalau Trump kan dia bilang itu garis pemisah kita gitu. Nah, itu kelihatannya depending on the siklus, ya, siklus arus masuk. Kalau dia tidak terlalu overtime, walaupun jumlahnya banyak, tapi waktunya agak panjang, agak ceritanya beda. Tapi kalau 3-4 tahun masuk 8 juta, 6 juta, memang daya kayak kalau negara seperti Cina, Jepang yang relatif homogen kan memang jarang sekali menerima atau masuknya migrasi bukan jadi problem. Sehingga kanannya Cina dan Jepang agak beda. Kalau Amerika dan Eropa kan kanannya itu selalu ada, bukan hanya soal tarif atau anti free trade, tetapi selalu ada nativism atau apa identity politics. Identity politics tak terhindarkan karena pada dasarnya kan Amerika memang sudah melting pot. Nah, seberapa pot dan seberapa melt itu kan kira-kira pertanyaannya. Nah, itulah respon kanan terhadap globalisasi. Nah, berarti kalau dalam tanggapan saya, kalau kaum kanan ini setidaknya diwakili oleh Trump itu kan melihat globalisasi ini betul-betul unfair terhadap si
kuat terhadap yang kaya. Ya, jadi yang sudah kaya, besar, sukses ke Amerika, globalisasi ini menciptakan kelemahan-kelemahan yang harus ditolak, gitu loh. Jadi kalau Lenin bilang yang kaya menindas, kalau Trump bilang yang kaya ditindas. Menarik.